Bangsa Doria merupakan kelompok etnis penting namun juga misterius dalam sejarah Yunani kuno. Kedatangan dan pengaruh mereka menandai transisi dari era Mycenaean ke periode Yunani klasik. Bangsa Doria merupakan salah satu dari 4 kelompok etnis utama di Yunani saat itu. 3 diantaranya adalah Aeolia, Achaea, dan Ionia. Mereka terkenal karena membawa abad kegelapan di Yunani. Untuk memahami siapa bangsa Doria, melibatkan penelusuran asal-usul mitologi dan sejarah yang saling berkaitan. Asal-usul bangsa Doria agak tidak jelas, dengan banyak hal yang diketahui berasal dari sumber-sumber Yunani dan bukti arkeologis di kemudian hari. Bangsa Doria secara tradisional dianggap berasal dari wilayah utara, khususnya Epirus, Tesali, dan Makedonia. Teori-teori menunjukkan bahwa mereka merupakan bagian dari migrasi Indo-Eropa yang lebih luas yang melanda wilayah Egea. Peristiwa terpenting yang berkaitan dengan bangsa Doria adalah migrasi mereka ke wilayah selatan Yunani, yang umumnya disebut sebagai invasi Doria. Migrasi ini diyakini terjadi sekitar akhir periode Mycenaean, sekitar 1100 sampai 1000 sebelum Masehi, dan dikaitkan dengan gangguan yang lebih luas yang menandai berakhirnya zaman perunggu. Invasi Doria menyebabkan perubahan signifikan di dunia Yunani, termasuk kemunduran pusat istana Mycenaean dan dimulainya abad kegelapan Yunani. Migrasi ini diperkirakan merupakan serangkaian gelombang, bukan invasi tunggal yang terkoordinasi. Bangsa Doria secara bertahap pindah ke Peloponnesus, termasuk wilayah seperti Lakonia, tempat mereka mendirikan negara kota Sparta. Mereka juga menetap di beberapa bagian kepulauan Egea, seperti Rhodes dan pantai barat Asia Kecil. Bangsa Doria seringkali dikontraskan dengan bangsa Ionia, kelompok etnis Yunani besar lainnya. Sementara bangsa Ionia dikenal karena prestasi artistik dan intelektual mereka, bangsa Doria dianggap lebih keras dan militeristik. Persepsi ini sebagian besar berasal dari organisasi sosial dan nilai-nilai budaya yang muncul di wilayah-wilayah yang didominasi bangsa Doria. Salah satu contohnya Sparta. Salah satu aspek budaya Doria yang paling menonjol adalah penekanan mereka pada kesederhanaan dan disiplin. Di Sparta, bangsa Doria mengembangkan masyarakat yang sangat teratur dan militeristik. Budaya Sparta berputar di sekitar pelatihan ketat warganya, yang menjadi sasaran sistem pendidikan yang menuntut yang dikenal sebagai agoge. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan prajurit yang disiplin dan terampil yang dapat berkontribusi pada kecakapan militer negara kota tersebut. Tapi apakah migrasi bangsa Doria benar-benar merupakan penaklukan atau invasi? Kebenaran tentang invasi Doria, menurut banyak sejarawan, adalah bahwa tidak ada invasi sama sekali, karena hal itu adalah urusan internal penduduk semenanjung Yunani. Hal yang paling utama, sama sekali tidak ada bukti arkeologis mengenai invasi. Apa yang akhirnya kita sebut sebagai invasi Doria, menurut Herodotus, adalah kedatangan kembali Herakleid atau para keturunan Herakles. Jelas bahwa ia berbicara tentang orang-orang yang telah mendiami Yunani di masa lalu, dan tidak ada pendatang baru. Jadi, Herodotus menulis mengenai kembalinya penduduk lama, para penebang kayu. Para penebang kayu digunakan untuk meremehkan dalam pengertian orang-orang desa, dan bukan untuk pendatang baru atau penjajah. Kesimpulannya, perasa yang tepat adalah keturunan Doria. Bangsa Doria berkumpul di Makedonia dan Epirus. Jalan yang mereka lalui adalah Pokis, Poetia, melewati Attika, dan akhirnya membanjiri Peloponnesos.
Bangsa Athena selalu bangga dengan prestasi mereka dalam mengusir bangsa Doria dari tanah mereka, dan persaingan antara mereka dan bangsa Sparta merupakan akibat dari peristiwa prasejarah ini. Menurut legenda Yunani, orang-orang kuno yang disebut Doria dinamai menurut sebuah kota di pusat Yunani. Putra-putra Herakles yang dalam mitologi Romawi dikenal sebagai Hercules diusir dari tanah air mereka di Peloponnesos oleh musuh mereka Eurystheus dari Mycenae. Peristiwa ini terjadi sekitar tahun 1100 sebelum Masehi. Eurystheus dan Herakles memiliki sejarah yang panjang. Karena campur tangan Dewi Hera, Eurystheus menjadi raja tertinggi menggantikan sepupunya Herakles. Eurystheus juga bertanggung jawab memberi Herakles 12 tugas yang mustahil dilakukan, agar Herakles dapat menebus tindakan pembunuhan yang dilakukannya terhadap keluarganya sendiri. Setelah mereka dipaksa meninggalkan tanah air mereka, putra-putra Herakles berlindung pada Raja Doris yang bernama Aegimius. Beberapa generasi berlalu dan para keturunan Herakles memimpin orang-orang Doria berperang melawan musuh-musuh mereka, dan mereka merebut kembali Peloponnesos. Setelah penaklukan itu, mereka menyebar. Mereka mulai menetap di wilayah timur dan selatan Peloponnesos. Mereka mendirikan pemukiman di ibu kota Lakonia, yaitu Sparta. Mereka juga tinggal di Argolis, Messenia, dan Korintus. Pulau Kreta dan pulau-pulau Egea Selatan Rhodes, Kos, Melos, dan Thera juga menjadi bagian dari wilayah kekuasaan mereka. Faktanya, mereka menyebar hingga ke timur, hingga kota Halikarnassus dan Cidus, yang sekarang menjadi bagian dari Turki Barat Daya. Meskipun Doria menjadi salah satu dialek utama bahasa Yunani klasik, sangat sedikit yang tersisa dalam bahasa Yunani modern. Alasannya adalah dialek Ionia Attika di Athena mulai mendominasi budaya dan bahasa sejak abad ke-5 sebelum Masehi. Seiring berjalannya waktu, kebudayaan masyarakat Doria dan Ionia berpadu dan memengaruhi arsitektur maupun teater. Sejak abad ke-5 sebelum Masehi, pengaruh kedua budaya tersebut dapat terlihat. Bangsa Doria memiliki kekuatan, pengendalian diri, dan keinginan untuk membangun monumen, ditambah dengan keanggunan bangsa Ionia dan keinginan untuk dekorasi yang rumit. Arsitektur yang dihasilkan menjadi megah sekaligus anggun. Dengan kata lain, yang terbaik dari kedua budaya tersebut berpadu dalam apa yang kemudian menjadi arsitektur Yunani. Lirik paduan suara yang digunakan dalam teater merupakan penemuan yang diciptakan oleh bangsa Doria. Terima kasih sudah mampir. Silahkan komen untuk saran dan kritiknya.